Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an-namsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kama khususun sanu khosatan ila musmata kitab tasirul khalaq se hafitan sana al musyunti wa jamin tanamiti wa masyayikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Marilah kita teruskan bacaan kita hari ini, yaitu kitab Tasirul Khalaq yang insyaallah pada saat ini yaitu halaman 11 ya, halaman 11 masih meneruskan tentang bab ulfah atau persatuan. Kemarin bahwasanya perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu timbul di dalam hatinya sifat ulfah, yaitu ada 5 perkara. Kemarin sudah disebutkan sebab yang nomor 1, 2, dan 3. Untuk sekarang ini yaitu sebab yang keempat yang menyebabkan hati seseorang itu timbul di dalam dirinya sifat ulfah. Sifat ulfah. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami fitarin amin. Warabi'uha utai kaping papate khamsah. Warabi'uha utai kaping papate khamsah. Iku albiru gawe bagus. Iku albiru gawe bagus. Wa utai albirru. Wa utai albiru iku al-isanu. Iku al-isanu gawe bagus. Iku al-isanu gawe bagus. Ilan nasi maring menungso. Ilan nasi maring menungso. Kala dawuh sapa sairu kiai sair. Kala dawuh sapa sairu kiai sair. Dawe asin ilan nasi tasata bidal qulubahum atola mastabatal insanu. Asin ilan nasi tasata bin qulubahum atola mastabatal insanu. Artinya asin gawe bagus sira. Asin gawe bagus sira ilan nasi maring menungso. Ilan nasi maring menungso tastabid mongko ngawulake sapa sira. Tastabid mongko ngawulake sapa sira qulubahum ing pira-pira atine nas.
qulubahum ing berapa atine nas. Lama mongko suwe banget. Lama mongko suwe banget istabada. Istabada ngawulake utawa ndadekake kawula. Istabada ngawulake utawa ndadekake kawula al insana ing menungso. Al insana ing menungso apa isanun gawe bagus. Apa isanun gawe bagus. Jadi penyebab keempat, sesuatu yang menyebabkan orang itu akan timbul di dalam dirinya, akan muncul di dalam dirinya sifat ulfah, yaitu kebaikan atau perbuatan baik, yaitu berbuat baik kepada orang-orang. Jadi kalau kita itu ingin menjadikan orang itu patuh kepada kita, orang itu mengikuti apa yang kita kehendaki, maka berbuatlah baik kepada orang tersebut. Jadi orang itu kalau berbuat baik, maka akan menjadikan orang yang dibaiki akan timbul di dalam dirinya, yaitu sifat senang. Sifat senang ketika bertemu, bahagia ketika bertemu, gembira ketika bertemu. Jadi kebaikan itu bisa menjadikan orang menjadi luluh hatinya. Menjadi luluh hatinya. Yang semestinya mungkin akan marah ketika kita berbuat baik kepadanya, dia balik menjadi lemah lembut kepada kita. Seperti hanya perkataan Kiai Syair yang mengatakan asin ilan nasi tastabid qulubahum. Berbuatlah baik kamu kepada manusia, maka kamu akan bisa menundukkan hati mereka. Berbuatlah baik kamu kepada manusia, maka kamu akan bisa menundukkan hati mereka. Fatala mastabadal insana isanu. Jadi perbuatan baik ini sudah lama menjadikan manusia itu tunduk kepada orang yang berbuat baik tersebut. Jadi sudah lama sekali bahasanya kebaikan itu akan menundukkan hati yang dengan hatinya orang yang kita baiki, kita baiki. Makanya kalau orang kok sering berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain itu ketika bertemu dengan kita, dia akan merasa bahagia, merasa senang hatinya, merasa gembira. Nah, jadi perbuatan baik ini termasuk perbuatan yang bisa menimbulkan di dalam diri manusia sifat ulfah. Sifat ulfah. Terusnya yang nomor 5. Wa khamisuha. Wa khamisuha tai kaping 5 khamsah. Wa khamisuha tai kaping 5 khamsah iku al-akhau seduluran. Iku al-akhau seduluran. Kama akha kaya oleh seduluran.
Ini ya. Kama akha kaya oleh gawe seduluran. Kama akha kaya oleh gawe seduluran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainal muhajirina ing antarane para sahabat muhajirin wal ansori lan pira-pira sahabat ansor. Wal ansori lan pira-pira sahabat ansor. Li takwa supaya dadi kuat. Takwa supaya dadi kuat apa rabitatuhum. Apa rabitatuhum persambungane Kanjeng Nabi muhajirin wal ansor. Apa rabitatuhum persambungane Kanjeng Nabi muhajirin wal ansor. Fatazida lan dadi tambah. Fatazida lan dadi tambah apa ulfatuhum sifat asli Kanjeng Nabi muhajirin wal ansor. Apa ulfatuhum sifat asli Kanjeng Nabi muhajirin wal ansor. Jadi penyebab kelima yang menjadikan hati manusia itu akan tumbuh sifat ulfah, yaitu ikatan tali persaudaraan. Ikatan tali persaudaraan ini adalah perkara yang menyebabkan tumbuhnya sifat ulfah di dalam hati manusia. Seperti hanya kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang dari Mekah, dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansor, sahabat yang berasal dari Madinah. Tujuannya apa? Itu agar kuat hubungan antara mereka itu biar kuat dan bertambah pula persatuan mereka. Makanya sampai-sampai para sahabat Ansor atau sahabat penolong, yaitu sahabat yang dari Madinah, karena sudah diikat tali persaudaraan dengan sahabat Muhajirin oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang-orang Ansor itu sampai merelakan harta bendanya untuk dibagi dengan saudaranya yang dari Mekah. Hartanya sampai dibagi. Bahkan bukan cuma harta, bahkan istrinya pun dibagi. Jangan salah sangka dulu ya. Maksudnya istrinya dibagi bagaimana? Kadangkala sahabat Ansar ini ada di antaranya yang mempunyai istri lebih dari satu. Mungkin istrinya 2, atau istrinya 3 atau 4. Nah, akhirnya oleh mereka, sahabat Ansor, istrinya mereka ini sebagian dicerai. Mama istrinya 2, yang satu dicerai, terus suruh menikah dengan sahabat muhajirin. Atau yang istrinya 4, ini yang 3 dicerai, disuruh untuk menikah dengan sahabat muhajirin. Nah, jadi seperti itulah kekuatan persaudaraan itu seperti itu. Kekuatan tali persaudaraan itu bisa menumbuhkan sifat ulfah di dalam diri manusia.
dia mempunyai rasa belas kasih, mempunyai rasa saling mencintai di antara saudara-saudaranya ini. Maka ikatan tali persaudaraan itu juga termasuk sebab tumbuhnya di dalam diri manusia sifat ulfah. Terusnya wa amma fatilul ulfati. Wa amma fatilul ulfati anapun utai kautamane asi-asian. Wa amma fatilul ulfati lan anapun utai kautamane asi-asian iku fal ifadatu mongko aweh faedah. Iku fal ifadatu mongko aweh faedah wal istifadatu lan amre faedah. Wa ta'awunu wa ta'awunu lan tulung-tulungan. Wa ta'awunu lan tulung-tulungan al biri ing atase penggawe bagus. Al biri ing atase penggawe bagus. Wa taqwa lan wedi maring Allah. Wa taqwa lan wedi maring Allah. Nah, wa bidzalika lan kelawan mengkono-kono tawonan biri wa taqwa tastaqimu dadi jejeg apa al ahwalu pira-pira tingkah wa ta'tadilu lan dadi sedengan apa al umuru pira-pira perkara Qala dawuh sapa Allah Ta'ala halimuhulu sapa Allah luhur sapa Allah dawe wa tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu wa tasimu padha cecekelono sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah jami'an ahli sekabehane wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sira kabeh ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui 5 perkara yang menjadi sebab munculnya di dalam hati manusia. Sekarang kita oleh Kiai Mosenep akan diberi tahu tentang keutamaan sifat ulfah, keutamaan dengan sebab adanya sifat ulfah di dalam diri kita. Nah, keutamanya sifat ulfah yaitu memberi faedah dan juga menerima faedah. Jadi karena adanya sifat ulfah ini ada saling beri memberi. Ini yang satunya memberi faedah, yang satunya lagi menerima faedah.
Jadi keutamaan sifat upah itu akan ada faedah yang bisa diterima oleh orang yang diberi faedah dan juga akan bisa menerima faedah bagi orang yang menerima. Jadi saling memberi, saling memberi. Contohnya ya, contohnya ada si Zaid, dan si Umar. Si Umar ini dalam keadaan repot, dia membuat rumah. Nah si Zaid, Zaid ya, Mas. Umar tadi kan repot membuat rumah. Nah si Zaid mengetahui bahwasanya Umar ini lagi repot membuat rumah, dia datang ke rumahnya si Umar. Zaid membantu apa yang menjadi kerepotan si Umar di dalam membantu membuat rumah. Artinya istilah di Jawa itu gotong royong ya, sambatan. Lenek kancane ke omah, dhek melu-melu sambatan. Maka si Zaid ini karena membantu Umar membuat rumah, dia berarti memberi faedah. Nah si Umar karena dibantu, dia bisa menerima faedah. Nah antara Zaid dan Umar bisa seperti ini karena apa? Timbulnya sifat ulfah. Timbulnya sifat ulfah di dalam dirinya. Jadi sifat ulfah itu termasuk sifat yang menjadikan antara satu sama lain saling membantu. Satu sama lain saling sayang menyayangi. Satu sama lain saling kasih mengasihi. Dan juga faedahnya ulfah itu nanti akan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Akan saling tolong menolong pada kebaikan dan takwa. Jadi umpama temannya masih tidur, ada waktunya sholat, ya. Karena ada sifat ulfah, dia mau membangunkan temannya. Bangun bun, waktunya sholat. Itu apa? Karena dia merasa belas kasihan kepada temannya, yang mana waktunya sholat dia masih tidur, makanya dibangunkan. Jadi keutamaan ulfah intinya yaitu saling memberi faedah dan juga saling menerima faedah, dan juga akan menimbulkan sifat tolong menolong di dalam kebaikan dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa bidzalika tastaqimu ahwalu wa ta'tadilu al-umuru. Nah, dengan demikian maka keadaan-keadaan itu akan menjadi lurus, tepat sasaran maksudnya. Dan perkara-perkara pun itu menjadi seimbang. Yang satu juga pernah memberi, juga pernah menerima. Yang satunya begitu juga pernah memberi, juga pernah menerima. Ya, satunya pernah menolong dan juga pernah ditolong. Satunya lagi ya seperti juga pernah menolong dan juga pernah ditolong. Akhirnya apa? Akhirnya itu tepat sasaran. Semua perkara menjadi lurus, tepat sasaran, menjadi seimbang. Ya. Sampai-sampai Allah itu bersabda, berfirman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Ali Imran ya, surat Ali Imran
ayat 103. Coba sama lihat sendiri di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran 153 ya. 153. Coba sama cek sendiri ya. Sabdanya apa? Sabdanya Allah apa? Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Firman-Nya Allah, dan berpeganglah kamu semuanya dengan atau kepada tali agama Allah. Janganlah kamu itu bercerai-berai. Jadi kita itu oleh Allah dianjurkan untuk berpegangan dengan agamanya Allah. Apa yaitu agama Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kita itu saling berpecah belah. Jangan sampai kita itu pecah. Ikatan tali persaudaraan kita jangan sampai pecah. Jadi kita itu oleh Allah diperintahkan untuk bersatu. Umat muslim itu harus bersatu. Kalau sampai umat muslim ini enggak bersatu, maka orang-orang di luar Islam akan bersorak-sorak ya, akan bertepuk tangan. Karena apa? Dia menginginkan hal seperti itu, menginginkan perpecahan di dalam agama Islam. Kenapa? Kalau dia itu menyerang secara langsung kepada umat Islam, ini enggak berani. Karena apa? Umat Islam itu bersatu dan banyak. Contohnya di negara kita Indonesia ini kan mayoritasnya yaitu mayoritas agama Islam. Maka orang kafir harbi yang ingin memerangi agama Islam melihat keadaan yang seperti itu akan berpikir beribu kali untuk menyerang Islam. Tapi kalau di dalam Islam itu saja terjadi perpecahan, maka dia gembira. Tanpa diserang ini akan hancur sendiri. Karena apa? Yaitu timbulnya perpecahan di dalam Islam itu sendiri. Makanya kita sebagai orang Islam harus bersatu. Dimanapun tempatnya, dimanapun keberadaan kita dengan orang Islam satu dengan satunya, jangan sampai berpecah belah, jangan sampai bertengkar. Ingatlah bahwasanya agama kita, agama Islam ini mengendaki kepada kita yaitu untuk bersatu. Jadi mungkin itu saja keterangan masalah bab ulfah atau persatuan yang bisa saya terangkan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, perkara yang menyebabkan timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia yang keempat itu apa? Pertanyaan yang nomor 2, kalau kita ingin meluluhkan hati manusia, caranya bagaimana? Pertanyaan yang nomor 3, perkara yang menyebabkan timbulnya sifat ulfah di dalam diri manusia yang nomor 5 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, untuk memperkuat ikatan antara sahabat Ansor dan Muhajirin, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pertanyaan yang nomor 5, keutamaan sifat ulfah itu diantaranya apa saja? Sebutkan 2 saja.
Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.